Karena COVID itu membuktikan ternyata puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Menjadi salah satu aspek dari gotong royong. Saya sangat yakin gitu. Jadi kita tahu hari ini sekolah tidak penting, masjid tidak penting, gereja tidak penting. Semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menunjukkan bahwa ternyata puncak dari relasi sosial kita adalah kekeluargaan. Nah, puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama. Karena saya terbatas, Anda terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Solidaritas, kolaborasi, economic of sharing, ekonomi berbagi menjadi value baru dalam kehidupan ekonomi kita hari ini. Saudara-saudara, saya kali ini berada di Kampung Mataraman. Kampung Mataraman itu letaknya di sebelah Ring Road Selatan di dusun Pangungharjo, Desa Pangungharjo. Nah, kebetulan yang berada di samping saya itu adalah Lurai Pangungharjo. Tapi lurah dalam pengertian kepala desa ya, karena banyak istilah lurai itu kalau zaman dulu kan negatif, lurai terminal, lurai gitu. Kalau ini lurah kepala desa. Lurah kepala desa. Wahyudi Anggoro Hadi. Kalau dalam gelar akademiknya apa ya? Sarjana farmasi atau apa? Apoteker. Ya. Sarjana apoteker. Sarjana farmasi apoteker. Sarjana farmasi apoteker. Jadi singkatannya S-Farm APT. S-Farm APT. Mas Lurah, beliau muda. Mas Lurah sekarang sudah punya SIM? SIM belum. Sampai hari ini belum punya SIM. Pak Lurah, Yeah. Pak Lurah tidak punya SIM. Tidak punya SIM. Sampai hari ini. SIM C? Belum pernah. Belum apapun. SIM C tidak punya, SIM A tidak punya. Belum pernah. Gitu. Terus kalau berkendaraan bagaimana? Kenapa tidak punya SIM? Yeah. Jadi sebenarnya itu pengen, jadi ceritanya gini. Jadi sebelum saya menjabat sebagai seorang kepala desa gitu di tahun 2012 gitu, jadi saya mengembangkan narasi pembangkangan sipil disobedient. Pembangkangan sipil. Ya, jadi bagaimana kemudian secara pribadi kemudian melepaskan hampir semua atribut negara yang melekat pada diri saya. Masyarakat sipil. Jadi mencoba untuk melepas hampir semua atribut negara yang menempel pada saya. Gitu. Ya. Sehingga kemudian hampir semua atribut itu kita tolak, kita lepaskan. Misalnya terkait dengan ijazah, kita ngisi. Jadi ijazah, rapot, gitu kan. Terus kemudian bayar pajak, gitu. Hampir semuanya kita lepaskan. Gitu. Itu waktu masih mahasiswa atau sudah? Saya melakukan itu sejak kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Di kelas 1 SMA itu sudah pernah kirim surat kaleng kepada kepala sekolah untuk kemudian menggugat satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah waktu itu. Dalam hal apa? Terkait dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak sekolah gitu. Bukan diskriminasi tapi perlakuan khusus yang diberikan oleh sekolah kepada anggota-anggota peloton inti. Itu SMA-nya di mana sih? Di Sewon Bantul sini. Di Sewon Bantul. Di Sewon Bantul itu artinya katakanlah dulu desa gitu ya. Sekarang juga tetap desa. Tapi sudah ada pemikiran seperti itu, pembangkangan sipil. Mengajak massa atau individu? Waktu itu individu. Jadi suratnya saya ketik sendiri gitu. Ya. Terus kemudian untuk menguatkan narasi yang kita bangun dalam surat itu, kita melakukan investigasi, kita rekam, melakukan wawancara dan lain sebagainya untuk kemudian melengkapi bukti-bukti bahwa ini ada satu perlakuan yang tidak adil lah. Sudah sejak muda ada pikiran yang berbeda mengenai hal itu, tetapi dan sampai sekarang tetap konsisten bahwa beliau belum memegang SIM. Tapi ada satu yang gagal saya kira ya pada Mas Lurah ini. Beliau gagal sebagai ketua Kadugama. Ya.
Itu tahun 2015-an gitu. Jadi beliau itu sudah sempat mutung tidak akan meneruskan. Bukan mutung karena konsisten. Oh, konsisten tadi kaitannya dengan beberapa. Jadi tahun 2015 itu kan saya pernah menandatangani surat pernyataan di hadapan fakultas gitu. Kalau misalnya tahun 2014 saya menandatangani pernyataan itu. Kalau pertengahan tahun September tahun 2015 tidak lulus, saya harus mengundurkan diri kan gitu. Nah, di bulan-bulan Juni Juli saya karena sudah saya hitung tidak mungkin lulus gitu kan, sehingga kemudian saya mengajukan pengunduran diri ke pihak fakultas gitu. Kalau misalnya surat pengunduran diri itu dikabulkan, beliau ini mungkin jadi ketua Kadugama, keluarga alumni DO Gajah Mada. Loh, itu keren loh, bisa nyaingin Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni UGM. Yang kebetulan Ganjar Pranowo sekarang adalah mungkin salah satu penasihat BPI ya. Penasihat pembina dari Badan Kerjasama Antar Desa. Pembina Badan Kerjasama Antar Desa Nasional. Nasional. Nah, beliau ini dalam musyawarah kemarin di tempat ini juga adalah sekjennya. Betul gitu ya. Oke, jadi satu yang kita catat, beliau gagal menjadi ketua Kadugama, tapi sukses lulus dengan IP terendah yang pernah diluluskan oleh Gajah Mada. Pernah diluluskan. Jadi rekor ini belum pernah terpecahkan. Tapi beliau dapat 2 kali penghargaan dari UGM pada tahun 2016 dan 2019. Ya, penghargaannya bukan karena IP-nya terendah, tapi ada beberapa pemikiran beliau dan juga apa yang dilakukan beliau sebagai sarjana farmasi, tapi meracik potensi masyarakat. Nah, kita mau mengobrolkan hal itu. Mas Lurah, Anda ini sudah 2 periode sebagai kepala desa di Panggung-Harjo. Terus kemudian Tebo sampean semakin luas dengan beberapa ide-ide atau tema-tema tentang desa. Kalau zaman dulu ada penulis yang membuat buku Desa Bagian Penting dari Indonesia. Sekarang ini seberapa penting desa dari Indonesia? Jadi desa itu malah menjadi masa depan dunia. Jadi masa depan dunia? Iya, desa itu adalah masa depan dunia. Kenapa itu kemudian yang mendorong saya untuk kembali ke desa dan mendorong banyak pemuda-pemuda untuk kembali ke desa, karena dalam rangka untuk menjaga, merawat masa depan dunia ini. Jadi kenapa menjadi masa depan dunia? Jadi desa itu mempunyai 3 komoditas strategis. Jadi kita punya udara bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja, mereka harus lari ke desa, lari ke gunung, lari ke pantai hanya sekedar untuk menghirup udara bersih. Yang kedua, desa itu punya air bersih. Masyarakat kota hari ini hanya untuk sekedar meminum air bersih saja, mereka harus beli dan semakin lama semakin mahal. Yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Jadi masyarakat kota, hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota hari ini itu semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Kalau sayuran ya terpapar pestisida, kalau daging dan telur ya terpapar bahan kimia berbahaya, mulai vaksin, pakan, antibiotik dan lain sebagainya. Nah, 3 komoditas strategis itulah yang kemudian saat ini menjadi motif negara-negara dunia itu saling berperang merebutkan hal itu. Jadi perang hari ini tidak lagi dalam rangka untuk memperebutkan sumber-sumber energi, tidak lagi didorong untuk memperebutkan sumber bahan tambang dan lain sebagainya, tetapi dalam rangka untuk memperebutkan 3 komoditas strategis. Hari ini kita tahu bagaimana distribusi air kita dikuasai oleh multinasional korporasi. Kita tahu hari ini distribusi pangan kita itu 94% dikuasai oleh multinasional korporasi, oleh jaringan-jaringan dan jaringan-jaringan mereka. Artinya itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa memang faktor yang kemudian menjadi motif orang untuk kemudian memperebutkan satu wilayah adalah dalam rangka untuk menguasai atas 3 komoditas itu. Satu itu. Yang kedua, desa itu menarik
desa itu menarik karena tidak hanya terdiri dari software, misalnya bentang gedung, tidak hanya terjadi dari hardware, misalnya bentang alam dan lain sebagainya. Tetapi ada yang satu yang paling penting di desa itu yang namanya social ware. Social ware itu adalah peranata sosial. Nah, peranata sosial itu ketemunya ada di agama dan kebudayaan. Jadi agama dan kebudayaan yang tidak kemudian menjadi hanya berhenti sebagai sebuah ritus atau ekspresi kebudayaan, tetapi sekaligus menjadi basis nilai untuk mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Nah, kota juga ada agama dan kebudayaan, tetapi mereka berhenti pada agama ya sebagai sekedar hanya ritus, kebudayaan berhenti hanya sekedar sebagai ekspresi kebudayaan, tidak kemudian menjadi sebuah basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan alam dan manusia dengan penciptanya. Itulah yang kemudian menjadikan desa itu tangguh. Dan COVID ini membuktikan sebenarnya ketangguhan desa. COVID justru membuktikan ketangguhan desa. Jadi hari ini kita tahu, COVID itu mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Jadi kita tahu COVID itu mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Jadi kita tahu kapitalisme tumbang hari ini. Kita tahu bagaimana sosialisme tiarap hari ini, bagaimana kemudian radikalisme, fundamentalis itu sibuk dengan urusan kapitalisme tumbang, modernisme juga, sosialisme juga tiarap kan, sosialisme tiarap, kapitalisme tumbang, fundamentalisme juga mereka sibuk dengan urusan internal mereka dalam rangka untuk tetap agar tetap bertahan gitu, yang kemudian tetapi dari kesemuanya itu ada satu entitas yang tetap yang namanya desa. Jadi kenapa kok desa tangguh? Bentar, sebelum sampai ke persoalan itu, Anda ini kuliah di farmasi atau antropologi dan sosiologi dan juga politik digabung macam-macam filsafat juga? Saya kuliahnya 11 tahun, jadi 22 semester gitu kan. Tuas karena masuknya juga tidak mudah. Tidak mudah, betul. 97 masuk, 2008 itu baru lulus. Jadi itu menghabiskan 4 rektor dan 3 dekan. Tuh, 4 rektor habis. 4 rektor habis. Untuk IP terendah sepanjang sejarah UGM. Jadi saya lulus dengan IP 2,04. Saudara-saudara, tadi dikatakan oleh Mas Lurah ini bahwa COVID itu mendekonstruksi, meluluh lantakan, menghancur leburkan, membolak-balik, mempoyang-payingkan segala macam teori. Mau apa deh? Saya nggak ngerti. Kalau misalnya siapa Mbah Mart atau siapa yang masih hidup sekarang, nggak tahu gimana kalau menghadapi COVID. Tapi Pak Lurah aja deh, Mas Lurah aja deh. Bagaimana menghadapi COVID? Jadi COVID itu tuh tadi di satu sisi COVID itu juga membuktikan ketangguhan negara, ketangguhan desa. Ketangguhan desa. Desa. Tadi menyebut negara bukan ya? Bukan. Jadi ketangguhan desa. Ketangguhan desa. Kenapa demikian? Karena COVID itu membuktikan ternyata puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Nah, kekeluargaan hari ini kita tahu sekolah tidak penting. Kekeluargaan itu, maaf, maksudnya gotong royong? Menjadi salah satu aspek dari gotong royong. Salah satu aspek. Anda masih meyakini itu? Ya, saya sangat yakin gitu. Jadi kita tahu hari ini sekolah tidak penting, masjid tidak penting, gereja tidak penting. Semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menunjukkan bahwa ternyata puncak dari relasi sosial kita adalah kekeluargaan. Nah, puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama. Jadi karena saya terbatas, Anda terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Sehingga solidaritas, kolaborasi, economic sharing, ekonomi berbagi dan lain sebagainya menjadi value baru dalam kehidupan ekonomi kita hari ini. Yang ketiga, COVID itu juga membuktikan ternyata dari puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Jadi karena tidak ada lagi dominasi, karena semua sistem terdekonstruksi. Terus kemudian informasi itu kecuali yang kepala batu ya. Ya, pada akhirnya kan masih ada kan tapi orang dipaksa. Pada akhirnya nanti karena tidak ada lagi dominasi. Sekeras apapun orang ketika dia tidak lagi mendominasi, ya dia mau tidak mau harus melakukan musyawarah.
harus melakukan kompromi, negosiasi dan lain sebagainya kan gitu. Dan terus kemudian informasi itu juga tersebar secara simetris saat ini, tidak lagi asimetris. Jadi yang kemudian tidak ada lagi hegemoni. Nah, karena tidak ada lagi dominansi, tidak ada lagi hegemoni, untuk bisa kemudian mengambil sebuah keputusan yang harus dilakukan adalah kompromi, negosiasi dan musyawarah. Nah, kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Makna operatif. Jadi sesuatu yang operasional. Operasionalisasi dari konsep gotong royong itu ya ketika berrelasi secara sosial kita harus mengedepankan kekeluargaan, lulung, sambatan, kekancan dan lain sebagainya. Itu dalam relasi ekonomi kita harus melakukan kerjasama. Dalam relasi politik ya kita harus bermusyawarah. Itu adalah makna operatif dari sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Nah, alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara itulah ya yang disebut tadi kebudayaan tadi. Jadi gotong royong itu menjadi bagian dari nilai-nilai kebudayaan yang lahir dari desa, yang kemudian pada saat pandemi Covid inilah yang kemudian dia menyelamatkan desa, yang menjadikan tangguh desa. Ya, Mas Lurah, kita break sebentar untuk masuk ke soal kebudayaan, soal tanggap situasi dan sebagainya, karena beliau juga punya program Panggung Tanggap Covid. Panggung Tanggap Covid. Kita nanti akan teruskan. Kesaktian dari slogan-slogan yang kita kenali selama ini, apakah itu sekolah, apakah itu agama, apakah itu apalah ilmu pengetahuan dan sebagainya, semuanya tidak berdaya dan seterusnya. Sekolah daring juga sudah hampir setahun, sudah ada beberapa yang lulus, sudah ada beberapa yang diwisuda sebagai sarjana tanpa perlu kuliah di satu ruangan misalnya, semacam itu. Dan sebetulnya teknologinya juga sudah ada, cuma ya semuanya kayak masih kebetulan saja. Mas Lurah, saya ingin bertanya tentang, kalau tadi dikatakan tentang ketangguhan ya, apakah sistem sosialnya atau katakanlah misalnya sistem kebudayaannya itu sudah disadari, sudah dipraktekkan, sudah diketahui, atau masih mencari-cari dalam situasi pandemi yang sampean bilang memporak-porandakan? Jadi karena sebenarnya bukan mencari, tetapi itu kita kehilangan. Oh, justru kita kehilangan. Jadi kita itu praktis hari ini itu hanya mewariskan tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Tanah pun juga sebagian besar sudah beralih tangan. Ya, sudah beralih tangan. Jadi itu terjadi dan itu by design. By design. Anda bisa mengatakan by design? By design artinya memang itu terjadi ketika revolusi hijau itu dimulai. Itu adalah upaya struktural. Artinya by design, secara sistem didesain untuk merusak pengetahuan asli yang kemudian menjadikan desa ataupun warga negara kita, warga bangsa kita itu kehilangan pengetahuan mereka. Dan itu sudah berlangsung dari beberapa presiden. Iya. Kalau kita ngomong revolusi hijau mulai dari 60-an. Pasca zaman Soekarno atau Soekarno. Awalnya Soeharto. Jadi kalau boleh sebut ya, tapi yang mohon maaf bagaimanapun kita harus. Gak apa-apa, tidak perlu mohon maaf. kita tetap menghormati Pak Harto sebagai salah satu presiden pemimpin kita. Kalau boleh disebut sebagai dosa terbesar dari Soeharto itu adalah bukan habisnya sumber daya alam ya. Tetapi hilangnya pengetahuan itu yang kemudian dilakukan secara sengaja oleh negara. Jadi bukan korupsinya, bukan kejahatan ekonomi, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian
secara masif pengetahuan itu dihilangkan. Saya terutama terkait dengan kebudayaan, terkait dengan agama dan lain sebagainya, sehingga kemudian agama dan kebudayaan itu kehilangan nilainya, kehilangan ruhnya. Jadi satu contoh ini. Jadi kenapa ya sekarang tidak ada lagi kenapa anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kenapa murid tidak lagi hormat kepada guru? Itu terjadi ketika bahasa ibu itu dicabut dari keluarga, hilang tata krama. Jadi dan itu by design. Kedaulatan pangan itu kenapa hilang? Itu karena konsep terkait dengan pemanfaatan lahan itu diubah secara sengaja melalui revolusi hijau yang kemudian menjadikan kita berjarak dengan sumber pangan kita. Program-program intensifikasi yang hanya memberi makan pada tanaman, tapi tidak pada tanah atau bagaimana? Lebih kepada konsep tata ruang sebenarnya. Jadi dulu itu kita mengenal namanya dalam konsep kedaulatan pangan dan lain sebagainya, kita mengenal namanya Karangkitri. Karangkitri itu adalah konsep pemanfaatan lahan pekarangan yang memungkinkan di pekarangan itu mesti ada sumber karbohidratnya berupa tanaman umbian. Pekarangan itu artinya halaman rumah. Ya. Tapi ketika ini nanti ditarik dalam konsep tata ruang yang lebih besar itu relevan. Gitu. Jadi tadi misalnya kayak gitu. Jadi dalam satu pekarangan itu mesti dulu itu bisa kita temukan sumber karbohidrat berupa umbi-umbian. Mesti ada sumber vitamin berupa tanaman buah. Pertanyaannya kenapa itu hilang misalnya? Ya. Kalau Anda bilang tadi by design, itu sesuatu yang namanya by design artinya ada kebijakan-kebijakan yang memaksa. Ya, kita tahu bahwa kemudian bagaimana menggerakkan penyuluh pertanian untuk merubah perilaku, merubah pola tanam dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian mengintrodusir pengetahuan teknologi baru yang kemudian menegasikan, bukan menegasikan teknologi lama dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian petani itu di dalam tanda kutip itu kemudian menjadi subordinat, dikesankan tenaga kerja lapis kedua dan lain sebagainya, yang menjadikan kemudian anak-anak muda disedot ke kota dan lain sebagainya, sehingga basis sosialnya itu hilang. Gitu. Ya, sehingga basis sosialnya hilang, modal sosialnya hilang. Gitu. Ketika anak-anak muda itu, ketika pembangunan dibuat timpang antara kota dan desa, anak-anak muda itu semuanya lari ke kota. Sehingga desa kehilangan agen perubahannya. Orang-orang yang kemudian melestarikan pengetahuan itu. Gitu kan? Bagaimana kemudian upaya untuk melakukan hegemoni itu masuk ke dunia pendidikan kita, masuk ke dalam keluarga kita, melalui program macam-macam, dan lain sebagainya. Tapi kapitalisme itu kan memang mengajarkan pragmatisme juga gitu ya untuk sosial. Pragmatisme itulah yang kemudian menghilangkan segala macam kebudayaan karena kebudayaan itu bertumpu lebih pada proses nih. Tidak kemudian orientasi hasil itu akan mengikuti dari proses. Kan? Jadi modernisme, kapitalisme itu kan kata orang-orang itu kan lebih pada manajemen by product, bukan manajemen by proses gitu ya. Jadi anak-anak sekarang ketika diajak ke kampung Mataraman saja, dia tidak akan bisa menyebutkan jenis tanaman ini lebih dari 10 biji. Gitu ya. Ini tanaman apa, ini tanaman ini pohon apa nih. Gitu kan? Anda bisa menyebutkan? Bisa lah. Apa saja? Koyokan Jokowi. Ono monggo, ono mahoni, ono kleriside gitu kan. Kita ada kemudian empon-empon itu dari mulai temulawak, telak kembang telang gitu kan. Paling yang dikenal cuma jambu. Terus apa lagi klengkeng dan lain sebagainya. Artinya mereka kemudian berjarak. Nah, konsep kedaulatan pangan itu yang kemudian dihabiskan. Dan itu titik pintu masuknya adalah pangan. Jadi Karangkitri itu di samping, sehingga kedaulatan pangan itu dibangun dari sumber terdekat mereka, karena di pekarangan mereka ada sumber protein berupa hewan piaraan, ada sumber mineral berupa sayuran yang ditanam, sehingga ketika terjadi krisis
itu 6 bulan tanpa bantuan siapapun itu mereka bisa bertahan karena sumber pangannya dekat. Oke, ya kita tahulah, kalau yang belum tahu bisa baca-baca di Google, mungkin banyak ya tentang teori-teori ekonomi, teori-teori sosial dan sebagainya gitu. Kita ingin mendapatkan gambaran yang konkret, artinya sesuatu yang sudah dilakukan, apalagi Mas Lurah, namanya Mas Lurah, punya otoritas kebijakan di lingkungannya, meskipun itu lingkungan desa, tetapi kalau ini bisa menginfluence banyak kepala desa atau mungkin juga banyak orang, mungkin mimpi bersama itu akan menjadi kuat gitu, karena jarine John Lennon, mimpi seorang diri itu mimpi. Tapi kalau mimpi bersama-sama, nah itu bisa menjadi kenyataan. Nah, kemarin pada waktu ada Munas BUMDes itu, saya membayangkan kalau desa-desa itu bekerja sama, bisa mandiri dan sebagainya, selesai sebetulnya persoalan. Mas Lurah, dalam kasus COVID aja dulu, kita sempitkan dalam kasus COVID yang terjadi di Panggung Harjo. Anda mempunyai panggung tanggap COVID. Tolong diceritakan itu, bagaimana Anda bisa mengampu banyak orang dengan dana desa. Jadi panggung tanggap COVID itu sebenarnya adalah gugus tugas. Gugus tugas yang kita dirikan dalam rangka untuk penanganan COVID. Panggung tanggap COVID sendiri itu kita dirikan sejak 2 minggu setelah Presiden mengumumkan kasus pertama di Indonesia. Jadi di awal-awal Maret, sekitar tanggal 5 atau 6 Maret itu pemerintah mengumumkan ditemukannya kasus COVID pertama. Selang 2 minggu kemudian kita sudah mendirikan satu gugus tugas untuk melakukan penanganan terhadap pandemi COVID ini. Nah, yang kemudian kita lakukan adalah kita membuat 2 modul. Modul yang pertama adalah modul lapor, itu adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi kira-kira dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh warga desa. Jadi warga masyarakat desa kita minta untuk kemudian melaporkan kondisi mereka melalui beberapa parameter yang kita gunakan. Dari sana kemudian kita identifikasi dampak yang dirasakan. Dari data itu setidaknya ada 3 dampak yang mereka rasakan, dari mulai dampak sosial, yang kedua adalah dampak klinis, yang ketiga adalah dampak ekonomi. Nah, dari 3 dampak itu kemudian kita lakukan kategorisasi resiko. Jadi kemudian kita bisa petakan warga masyarakat yang berisiko tinggi, yang terdampak secara klinis, yang mempunyai resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Kita bisa identifikasi warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi dengan tingkat kerentanan sangat rentan, cukup rentan, dan tidak rentan. Dan kita terus kemudian terkait dengan dampak sosial, itu misalnya terkait dengan berubahnya peranata sosial, terkait dengan disparitas atau kesenjangan kesadaran. Jadi ada yang sangat abai, tetapi ada yang sangat panik dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dari analisis atas kategorisasi resiko tadi kita lakukan intervensi. Pembacaan Anda mengenai semua itu dengan siapa? Melalui gugus tugas tadi. Jadi gugus tugas itu dari staf desa atau unsur gabungan antara warga masyarakat desa, anak-anak muda yang ada di desa, perangkat desa, dan lain sebagainya. Jadi melibatkan lembaga di luar desa? Lembaga luar desa tidak ada, karena tidak memang ada. Itu kita inisiatif, kita mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di desa. Karena pada waktu itu ya kita berhadapan pada situasi yang sama dimanapun, gitu. Sehingga kemudian ya kita hanya bisa bertumpu pada sumber daya yang kita miliki. Yang kemudian dalam rangka untuk memetakan itu kita mengembangkan modul itu berbasis web aplikasi. Jadi web aplikasi yang kemudian bisa menghimpun banyak data tadi, termasuk juga melakukan analisis untuk melakukan kategorisasi resiko, termasuk juga merancang kategorisasi intervensi. Bagi Anda mungkin itu bukan sesuatu yang baru, tapi bagi teman-teman di gugus tugas itu bagaimana? Ya sebenarnya kita sejak tahun 2015 sebenarnya kita membiasakan perencanaan itu berbasis data.
Jadi artinya ketika tahun 2020 kita dihantam oleh situasi ini, kemudian ya kita menggunakan perangkat-perangkat sistem yang memang sudah kita bangun gitu, sistem pengelolaan data, sistem manajemen resiko dan lain sebagainya yang kita bangun sejak tahun 2015 itu. Maaf Mas Lurah, 2015 itu Anda sudah menjadi sudah lurah menjadi, ya? Saya sejak tahun 2012. Waktu apa ya, gempa Bantul itu 2006. Oh, 2006 ya. Oke, saya Pak. Itu masih masih di Kampung Dolanan, Pak. Masih di Kampung Dolanan. Itu juga melakukan hal yang sebetulnya relatif sama sebagaimana yang zaman Covid itu ya, waktu itu ya. Ya, kurang lebihnya sama. Jadi kita ambil. Jadi sudah ada pembelajaran dari itu ya. Gitu. Jadi kita tahun 2006 itu waktu penanganan gempa itu juga kita menggunakan basis data. Sehingga kemudian distribusi bantuan itu bisa berlangsung. Saudara, pada tahun 2006 ketika beliau belum menjadi lurah itu, waktu itu di Bantul ada gempa Bantul tahun 2006. Beliau di dusunnya waktu itu karena belum sebagai lurah, dusun Pandes ya, dusun Pandes, memunculkan inisiasi bagaimana menghadapi situasi itu, yang kemudian dari sana lahirlah Kampung Dolanan itu kalau tidak salah. Betul. Ya, membudidayakan masyarakat setempat, orang-orang sepuh atau apa. Betul. Itu relatif sama ya Mas Lurah? Jadi penanganannya kurang lebih sama lah. Logical frameworknya sama. Logical framework. Jadi kerangka logisnya kurang lebih sama. Karena ya yang kemudian adanya instrumen itu, ada kerangka logis yang relatif sama, itulah yang kemudian kita jauh lebih tanggap, lebih cepat tanggap daripada yang lain. Paling responsif bahkan dibandingkan dengan negara itu sendiri. Kalau negara ya kita tahu lah, ada banyak problem, ada banyak persoalan, belum lagi soal tumpang tindih kepentingan yang membuat menjadi tidak mudah. Tetapi di dusun, apalagi di desa, itu relatif kemungkinan sebetulnya untuk bagaimana mengintegrasikan berbagai hal mungkin relatif bisa lebih fokus begitu. Hambatan terbesarnya apa Mas Lurah? Terkait dengan kesadaran kolektif yang berbeda. Jadi kesadaran kolektif yang relatif berbeda, dengan persikapan mereka terhadap pandemi ini berbeda. Ada beberapa yang sangat panik, tetapi ada beberapa yang sangat apatis, sehingga ini harus dimoderasi. Nah, upaya moderasi itu kita lakukan di awal-awal dulu, itu melakukan dekontaminasi yang kita lakukan secara demonstratif. Jadi dalam rangka untuk menggedor kesadaran. Cara demonstratif gimana itu? Jadi misalnya kita lakukan 14 di 119 RT itu massal, jadi bareng gitu. Kita 2 minggu pertama terkait dengan dekontaminasinya. Jadi dekontaminasi penyemprotan, disinfektan dan lain sebagainya. Kita menghabiskan lebih dari 8.000 liter waktu itu untuk itu sebenarnya dalam rangka untuk memberikan pesan kepada yang panik itu bahwa paling tidak negara sudah hadir. Negara sudah hadir, sudah melakukan upaya-upaya sehingga mereka lebih nyaman gitu. Bagi yang masih abai, itu setidaknya ini memberikan pesan bahwa ini situasinya serius loh ya. Ini kita situasinya serius, sehingga harus kemudian jangan tidak boleh abai. Ya, itu kemudian ada kesadaran yang relatif sama. Ya. Termasuk juga kemudian kita dorong di awal-awal itu, jadi dari 3 mitigasi tadi, 3 dampak tadi yang kita mitigasi di awal itu malah mitigasi dampak sosialnya. Untuk dampak ekonomi dan dampak klinis itu kita lakukan setelah kita melakukan mitigasi atas dampak sosial itu. Jadi dampak sosial itu yang menjadi semacam prasyarat agar kemudian intervensi untuk pengurangan dampak ekonomi maupun pengurangan dampak klinis itu bisa berjalan. Yang kita lakukan tadi memoderasi tingkat kesenjangan kesadaran atau persepsi yang berbeda antara yang sangat update dengan yang sangat panik. Jadi kita moderasi sehingga ada semacam kesadaran kolektif bahwa ini harus dihadapi secara bersama-sama. Yang kedua itu mendorong warga desa untuk kemudian
membangun satu pranata sosial baru. Jadi sehingga di awal dulu kita sudah mempunyai tata cara bagaimana menerima tamu, bagaimana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, bagaimana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu kita dorong sehingga ada pranata sosial baru. Itu berangkat dari sebuah kesadaran karena pranata sosial dalam situasi normal itu tidak mungkin lagi digunakan. Dalam situasi normal kan tidak perlu pengaturan bagaimana tata cara menerima tamu, tapi ketika situasi berubah, harus dibangun tata. Nah itu yang kemudian menyelamatkan kita. Tidak ada lock, tidak ada eksklusi, tidak ada diskriminasi. Ya tadi dikonstruksi tadi. Gitu kan. Mas Lurah, itu diajarkan di sekolah farmasi. Iya, enggak. Dirokok dulu. Jadi ya ndak diajarkan gitu. Tapi karena memang ya ilmu itu kan ya kita bisa pungut dari manapun. Atau kan? Itu yang membuat bahwa tadi sekolahnya kuliahnya 11 tahun. Jadi karena memang ya kita jadi nyari-nyari kemana-mana. Ya. Memang cita-citanya jadi lurah. Ndak pernah. Saya aja masyarakat anti negara kok, bagaimana jadi lurah. Gimana tuh? Beliau ini konsepnya dari sejak muda dan sebelumnya juga sampai sekarang tidak punya SIM. Tapi masa muda Anda itu kayak apa sih? Ya biasa saja sih. SMA-nya di SMA Sewon. Gitu. Terus kemudian kuliah SMP-nya juga di Sewon Bantul. Gitu. Di SMA IP-nya juga rendah juga. Saya di SMA itu, jadi SMA mulai kelas 1 sampai kelas 3 juara 1 terus. Loh tuh. Gitu. Tetapi setiap kali terima rapornya mesti saya injak. Gitu. Jadi enggak tahu karena memang ya karena di hadapan orang tua. Segera setelah jadi di dalam kelas saya injak. Dalam gitu. kelas injak. Ada Pak Guru, ada Bu Guru. Ada Bu Guru dan saya injak gitu. Ya, walaupun di bawah meja ya, tapi mesti ada cap sepatunya. Nah, itu ijazah yang paling keren itu adalah ijazah cap sepatu. Ya. Saya tidak tahu kenapa semacam itu, tapi nggak tahu. Saya itu merasa kayak gini. Kapan sih saya menjadi warga negara yang diurusi oleh negara? Oke. Kapan sih kita ini bukan hanya Mas Wahyudi Anggoro Hadi, tetapi juga kita semua diurusi oleh negara yang dibilang negara hadir dan sebagainya itu. Terus sekarang ini saya juga tidak tahu apakah ini dilalah atau tidak. Sampean yang anti negara itu adalah lurah, adalah kepala desa, adalah kepala pemerintahan yang punya otoritas dalam kebijakan eksekutif di desa. Gimana menjelaskan itu?